Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Nurhayuni Eskom selaku dosen mata kuliah Teknologi Web Service. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Arabella Aurea Cantika, dengan NIM 1222079 bersama dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Lutfia Hairunisa dengan NIM 1222079. Lalu ada Lina Fitriani dengan NIM 1220794. Dan ada Bajas Nurul Nazarul Amar dengan NIM 122200806. Dan yang terakhir ada Ferdi Alfazri dengan NIM 122200583. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membangun RESTful Web Service tahap 1, aplikasi Pigenesia, membuat form login, register, dan main screen dengan menggunakan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Via. Baik, terima kasih Bella. Di sini main Dart adalah file utama yang pertama kali dijalankan saat aplikasi kita dibuka. Di dalam file ini, eh, aku pakai fungsi main. Saya memakai fungsi main yang menggunakan run app, yang mana fungsi ini bertugas untuk memulai aplikasi Flutter kita. Nah, run app ini mengambil widget material app yang jadi struktur utama aplikasi. Di dalam material app, saya set debug show check model banner ke false biar nggak muncul banner debug di pojok atas saat mulai development. Di sini main Dart adalah file utama yang pertama kali dijalankan saat aplikasi kita dibuka. Di dalam file ini saya pakai fungsi main yang menggunakan run app, yang mana fungsi ini bertugas untuk memulai aplikasi Flutter kita. Nah, run app ini mengambil widget material app yang jadi struktur utama aplikasi. Di dalam material app sendiri, saya set debug show check mode banner ke false biar nggak muncul banner debug di pojok saat development. Lalu pada bagian home, saya set ke login supaya yang jadi halaman utama supaya saat aplikasi pertama kali dibuka, file main Dart ini bisa dibilang sebagai gerbang utama yang memulai aplikasi kita dan langsung menuju ke halaman login sebagai tampilan awal. Jadi user bisa langsung ke login. Jadi secara garis besar di bagian main Dart ini adalah titik awal untuk menjalankan aplikasi. Selanjutnya bagian login akan dijelaskan oleh Bajas Nazarul. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan saya bagian login .dart yang dimana pada line 1 sampai line 7 ini di sini ada fungsi import yang dimana fungsi ini mengimport berbagai paket dan file yang diperlukan untuk membangun antarmuka pengguna. Lalu pada line 9 sampai line 13 di sini ada kelas login extend yang dimana pada kelas login ini berfungsi untuk mengidentifikasi kelas login pada widget. Lalu pada line 24 sampai line 27 di sini ada fungsi strings yang dimana fungsi ini menyimpan informasi pengguna. Contohnya pada line 24 sampai line 27 di sini ada strings name dan strings ID user. Lalu dilanjut pada line 29 sampai line 54 di sini ada fungsi vardio yang dimana fungsi ini untuk melakukan permintaan login ke server pada fungsi vardio. Lalu pada line 59 sampai line 102 di sini ada metode build yang dimana metode ini digunakan untuk membangun dan mengatur tampilan halaman pada halaman login. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Arabella. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini pada line 103 sampai dengan 124. Nah, di sini itu digunakan untuk membuat kolom input teks pada saat kita memasukkan alamat emailnya. Nah, di sini juga ada dekorasi border dan label email beserta dengan komponen-komponen lainnya. Lanjut di line 125 sampai 148.
Nah, di sini tuh sama aja sebenarnya seperti email yang tadi pada bagian password ini. Mungkin yang dibedakan hanya di bagian sizebook-nya aja, yaitu dengan jarak vertikal sebesar 30 piksel. Lanjut, 149 sampai dengan 159. Nah, di sini pada bagian kontainer, kita juga menggunakan kontainer untuk membungkus elemen lain dan memberikan pengaturan layout, padding, margin, dan ukuran, serta mengatur lebar kontainernya agar sama dengan lebar layar perangkat. Juga pada style button, di sini kita juga menggunakan background color black, dan komponen-komponen lainnya. Lanjut, line 160 sampai dengan 162. Nah, di sini kita ada on press. Ini fungsinya itu untuk callback yang akan dipanggil ketika tombol ditekan. Nah, dalam hal ini juga kita menggunakan fungsi asinkron. Ini untuk menangani proses login. Lalu selanjutnya ada await post login email control text dan password controller text. Nah, ini tuh fungsinya untuk memanggil fungsi post login yang nantinya dia akan bertanggung jawab untuk mengirimkan data email dan juga password ke server untuk diproses autentifikasi. Jadi mereka lah yang menginput. Lanjut, line 163 sampai dengan 180. Nah, pada bagian kode ini juga menangani hasil proses login dengan memeriksa apakah login ini tuh berhasil atau tidak. Jika berhasil, data pengguna yang akan disimpan dan UI diperbarui menggunakan set state pada line 166 di situ. Jadi selanjutnya aplikasi akan menavigasi user ke layar utama atau main screen jika user sudah berhasil login. Lanjut, 181 sampai dengan 181 sampai dengan line 190. Di sini menampilkan teks sign berserta dengan komponen lainnya seperti ukuran fontnya 15 dan size box-nya 20 piksel. Lanjut, 193 sampai dengan 195. Nah, di sini tuh ada teks pertama yaitu don't have an account. Jadi di sini di mana nanti adalah untuk memberitahu user apabila jika tidak memiliki akun. Lalu teks kedua pada line 196 sampai dengan selesai itu sign up menggunakan on tap navigator page pada line 199 sampai dengan 120 itu. Jadi nanti pada saat diklik, aplikasinya itu akan melakukan navigasi ke layar pendaftaran atau register untuk mendaftarkan akun terlebih dahulu dengan size box 50 piksel. Lalu selanjutnya tampilan register akan dijelaskan oleh teman saya Via. Setelah login, lanjut ke bagian register. Di sini saya menggunakan beberapa package seperti Flashbar buat notifikasi, Flutter from Builder untuk membantu membuat form, dan Dio sebagai HTTP client yang berguna untuk komunikasi dengan backend. Di awal, saya definisikan base URL yang berisi URL backend kita. URL ini berfungsi untuk menghubungkan aplikasi dengan server agar bisa melakukan proses registrasi. Misalnya di sini saya pakai URL dari ngrok. Jadi pastikan URL-nya aktif dan sesuai dengan backend yang sedang digunakan. Kemudian ada fungsi post register yang berfungsi untuk mengirim data registrasi pengguna ke server. Fungsi ini menerima 4 parameter, yaitu nama, profesi, email, dan juga password. Nah, data-data ini akan dikirim dalam bentuk map data ke endpoint API atau registrasi dengan menggunakan DioPost. Kalau respons dari server status code-nya 200, berarti registrasi berhasil dan data respons bakal dikembalikan. Tapi kalau ada error,
Misalnya karena status code nggak sesuai atau masalah lainnya, maka akan muncul error dan dikembalikan null. Fungsi ini juga memakai try and catch buat menghindari error yang mungkin terjadi saat request ke server. Jadi secara garis besar di bagian registrasi ini adalah proses pengiriman data user ke server untuk melakukan registrasi dengan menggunakan DIO sebagai library HTTP kliennya. Selanjutnya, baris selanjutnya di register akan dijelaskan oleh Lina. Dari line 53 sampai 63 itu tuh untuk membuat struktur dasar halamannya untuk menampilkan register dan tombol kembali atau icon panah untuk kembali ke halaman sebelumnya. Lalu di sini ada kontainer sebagai pembungkus dari 1/3 layar, di mana terdapat kolom untuk menampung from input. Lalu ada from builder dari line 79 sampai berapa ini? Sampai 118 itu untuk membuat field input dan memasukkan data-data seperti nama, profesi, email, dan juga password. Lalu di line 119 sampai selesai, itu untuk tombol daftar yang memanggil fungsi post register dengan data yang diambil dari text editor controller, dan jika data berhasil ditambahkan, akan ada notifikasi berwarna hijau yang menampilkan tulisan berhasil registrasi. Namun jika gagal, akan ada notifikasi berwarna merah yang akan menampilkan tulisan periksa kembali data Anda sebelum mendaftar. Selanjutnya ada main screen yang akan dijelaskan oleh Fajri. Baik, di sini saya akan menjelaskan main screen. Yang pertama dari 1 sampai 7 ada import, fungsi mengimport berbagai paket dan file yang akan diperlukan untuk membangun antarmuka pengguna, melakukan permintaan HTTP, dan menampilkan notifikasi. Di I/O digunakan untuk mengelola permintaan jaringan, flashbar untuk menampilkan pesan notifikasi, dan beberapa file lokal untuk model dan konstanta. Lanjut, di sini ada class main screen. Fungsi mendefinisikan widget main screen yang memiliki status stateful. Widget ini menerima parameter nama dan ID user yang akan digunakan dalam aplikasi. Terus lanjut, ada stats management. Fungsi class main stat ini mengelola status dari widget main screen. Di sini base URL1 didefinisikan menggunakan konstanta dari file const.dart. Terus di I/O digunakan untuk melakukan permintaan HTTP, dan text editor controller digunakan untuk mengelola input dari pengguna. Terus lanjut, ada footer send motivasi. Fungsi mengirim motivasi yang dimasukkan oleh pengguna ke server melalui permintaan post. Data yang dikirimkan berisi isi motivasi dan ID user. Jika permintaan berhasil, respon dari server dicetak. Dan jika terjadi kesalahan, pesan kesalahan akan dicetak ke konsol. Lanjut, sini ada Wedgebull. Terus fungsi metode build membangun tampilan UI untuk halaman motivasi. Terus di sini ada penjelasannya, ada app bar menampilkan judul halaman dan tombol kembali, dan teks menampilkan judul motivasi dan subjudul. Terus ada text file tempat pengguna dapat memasukkan motivasi dan ingin disampaikan. Terus ada elevation button, tombol yang ketika ditekan akan memanggil fungsi
send motivasi untuk mengirim data ke server. Jika pengiriman berhasil, notifikasi akan ditampilkan menggunakan flashbar. Baik, selanjutnya akan didemokan aplikasinya. Di sini saya akan mendemokan dari Viganansia. Tampilan awal itu adalah login. Jika belum punya akun, maka sign up. Lalu isikan nama, profesi, email, dan juga password. Jika sudah diisi semua, klik daftar. Dan jika berhasil, akan ada tulisan berhasil registrasi, lalu login menggunakan email, lalu masukkan passwordnya, lalu klik button sign-in, dan akan tampil ke halaman motivasi. Lalu bisa dimasukkan motivasinya juga. Mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kami mengenai tugas Viginesia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga kepada Ibu Siti Nurwahayuni yang telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.